Dia, teman-teman, sosok yang hitam itu ternyata dia yang membisiki saya untuk membawa pulang emas batangan ini. Sedangkan yang sosok putih ini, dia yang melarang saya untuk membawa pulang emas batangan ini. Saya merasakan di sini ada sebuah benda, teman-teman. Dan benda tersebut terkubur di sini lumayan dalam ya. Tapi saya dari tadi mendapat bisikan bahwasanya benda ini harus diambil, harus ditarik seperti itu ya. Saya belum tahu benda apa ini. Ini baru saja ada yang membisikkan kepada saya, ambil benda itu, ambil benda itu, tariklah benda itu, milikilah benda itu, seperti itu, ada bisikannya. Sedangkan astagfirullahaladzim, dan saya mendapat bisikan lagi dari telinga saya yang sebelahnya, ada yang mengatakan bahwa biarkanlah benda itu, jangan kau ambil, seperti itu. Tepat di tengah-tengah antara batu dua dan ini, teman-teman. Benda itu berada di situ, di bawah, dia terkubur. Kalau menurut saya benda ini adalah peninggalan dari zaman dahulu, bukan benda baru ya, tapi udah lama ini. Entah benda apa, saya nggak tahu, dan asal usulnya bisanya ada benda tersebut di dalam tanah ini, saya pun nggak tahu. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Ini bawa air nggak, Mas? Mas Indra? Aduh, nggak bawa, Mas Adi. Nggak bawa ya? Mana ini? Ya udah, nggak apa-apa. Buat apa sih, Mas Adi? Kayaknya ada di tas deh, di mobil deh. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Atau mau penarikan? Butuh air? Iya. Saja palingnya. Tapi yang jelas di sini tuh ada dua sosok yang menjaganya, teman-teman. Tapi sosok itu berlawanan. Ya, dalam arti yang satu itu membisikkan bahwa disuruh mengambil, dan yang satu membisikkan jangan diambil. Entah apa yang akan terjadi ini. Memang konon katanya tempat ini itu ya, teman-teman, dulu itu pernah menjadi persinggahan di zaman para raja Majapahit. Kaum Majapahit itu pernah bersinggah di sini, teman-teman. Dan ini saya mendatangi tempat ini karena saya juga mendapatkan info di sini itu ini adalah sebuah bebatuan dari persinggahan para kaum Majapahit zaman terdahulu. Di sana pun dataran tinggi itu seperti kalau zaman sekarang itu adalah sebuah pondasi, teman-teman. Di situ itu ada sebuah pondasi. Astagfirullahaladzim. Dan saya pun di sini bisa melihat adanya sosok ya, teman-teman, dayang-dayang dari zaman Majapahit tersebut. Semuanya itu perempuan ya. Tapi energinya itu tipis. Jadi nggak bisa menampakkan secara kental. Astagfirullahaladzim. Tapi dari tadi saya hanya tertarik kepada benda yang ada di sini. Karena jika saya sudah melihat ya, teman-teman, saya sudah merasakan, saya bisa menembus dari dalam tanah ini bahwa benda ini memancarkan cahaya kuning keemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dijaga oleh dua batu tersebut, teman-teman. Tapi saya akan mencoba mengambilnya ya. Saya akan berusaha menariknya. A'udzubillahi. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha. Astagfirullahaladzim. Lihat Mas Indra, lihat Mas Indra. Bendanya sudah tertarik, dia sudah keluar, ya. Coba akan saya ambil ya. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Apakah ini sebuah emas? Lihat. Apakah ini sebuah emas? Tuh, sepertinya ini emas, teman-teman. Ini emas, Bang Indra. Iya. Ini berat loh. Tapi ini dikelilingi oleh kain putih, ya kan? Rendang sepertinya itu. Iya, ini diselimuti kain putih, teman-teman. Saya nggak tahu nih kenapa. Dan diikat seperti ini. Astagfirullahaladzim. Apakah ini emas peninggalan Kerajaan Majapahit? Astagfirullahaladzim. Apa? Bisikan apa ini? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Jangan kaget, jangan kaget. Itu adalah suara dari dayang-dayang Majapahit terdahulu. Jangan kaget. Kita fokus ke emas ini saja ya. Saya gak menyangka dapat emas seperti ini. Ya, astagfirullahaladzim. Oh, apa ini? Seperti gempa ini. Iya. Sorry. Apa yang terjadi ini? Apa ini? Sorry. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Saya dapat bisikan lagi, Mas. Bawa pulang benda ini. Bawa pulang emas itu. Bawa pulang. Maka kamu akan menjadi orang yang berkuasa. Dan kamu akan menjadi orang yang dipandang oleh sesama manusia. Kamu akan dijunjung tinggi oleh manusia. Seperti itu. Astagfirullah. Dan yang satu bisikannya itu, jangan bawa pulang, kembalikan benda itu. Jika kamu bawa pulangnya, maka benda itu akan menguasai diri kamu. Seperti itu. Lalu kita harus bertanya kemana ini? Siapa kalian? Keluarlah. Cepat keluar. Siapa kalian? Keluar. Bawa pulang benda itu. Bawa pulang, jangan bawa pulang.
Ya Allah, apa ini? Astagfirullah. Siapa kalian? Wujudlah, nampaklah. Saya ingin tahu. Ya Allah. Kenapa kalian membisikkan seperti ini? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Ini ya teman-teman. Emas ini tuh kalau yang saya rasakan itu beratnya itu hampir 5 kilo. Ya. Ini hampir 5 kilo. Mungkin bisa dikatakan 5 kilo ini beratnya. Dan ini kalau dijual ini bisa berharga ratusan juta teman-teman. Iya. Mungkin bisa lebih ratusan jutanya. Siapa kalian? Wujud saja, nggak apa-apa. Jangan cuma main bisik-bisik saja. Wujudkan, nampakkan diri kalian. Wujudkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Hah? Apa? Ya Allah. Dia teman-teman, sosok yang hitam itu, ternyata dia yang membisiki saya untuk membawa pulang emas batangan ini. Sedangkan yang sosok putih ini, dia yang melarang saya untuk membawa pulang emas batangan ini. Astagfirullahaladzim. Saya akan tanya ke sosok yang hitam dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai sosok hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Dia gak menjawab salam saya teman-teman. Justru dia malah membujuk saya untuk benar-benar pergunakanlah emas ini. Simpan baik-baik emas ini. Jika kamu ingin menjadi penguasa di wilayah ini, maka bawalah pulang emas ini. Maka kamu akan setara dengan rajanya Majapahit. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menyuruh saya untuk bawa pulang ini? Kenapa? Hah? Oh, karena emas ini sudah lama terbengkalai. Dan gak ada orang yang mengetahuinya. Dan sekarang hanya saya yang mengetahui emas ini. Seperti itu. Lalu, apa lagi? Astagfirullahaladzim. Apa? Selama bulan Syuro, emas ini akan menjadi lipat ganda. Dan jika emas ini dijual, maka emas ini akan berlipat ganda lagi di rumah saya, seperti itu. Jadi nggak akan ada habisnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Milik siapa sebenarnya emas ini? Milik siapa? Peninggalan siapa? Kenapa tertanam di sini? Kenapa tertanam di tempat persinggahan para kaum Majapahit? Emas ini adalah milik raja dari kerajaan Majapahit terdahulu yang tertanam di sini. Jadi beliau dulu memiliki emas ini. Itu ada tujuh batang dan tersebar di alam semesta ini. Astagfirullahaladzim. Dan salah satunya adalah ini yang tertanam di sini.
Jadi saya harus benar-benar mengambil emas ini. Seperti itu. Jika saya ingin menjadi penguasa. Astagfirullahaladzim. Saya bingung. Saya bingung. Sudah, hentikan. Jangan bicara lagi. Sekarang saya akan mencoba bertanya kepada engkau, wahai yang berjubah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia menjawab salam saya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Apa yang ingin kau sampaikan? Kenapa engkau membisikkan dari tadi untuk jangan menarik benda ini dan jangan mengambil benda ini? Kenapa? Karena siapapun yang memiliki benda emas ini, maka dirinya nggak akan terkontrol dan akan terobsesi menjadi yang paling berkuasa, yang paling kuat, seperti itu. Dan kesadaran dirinya bagi pemilik benda ini akan hilang, akan dipengaruhi oleh kekuasaan, kewibawaan, seperti itu. Jadi alangkah baiknya bagaimana? Biarkan emas ini jangan diambil. Jika saya membawa emas ini tetap saya bawa pulang, maka apa? Astagfirullahaladzim. Bisa-bisa saya akan menjadi orang yang tidak memanusiakan manusia karena terpengaruhi oleh emas ini. Apa? Apa yang kamu katakan? Hah? Astagfirullahaladzim. Bawa pulang. Jika saya mau pulang emas ini, saya dapat membangun apapun yang saya inginkan. Bahkan saya dapat membangun kerajaan yang megah. Dan saya dapat menjadi raja. Jangan. Semua itu nggak ada artinya. Nggak ada gunanya. Apa? Dan dia mengatakan yang berjubah putih, teman-teman, jika saya tetap membawa emas ini, maka kehidupan saya akan hancur selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Allah ya Rabbi. Tidak, maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya putuskan, teman-teman. Saya tidak akan mengambil emas ini. Saya tidak akan membawa pulang emas ini karena saya percaya kepada beliau yang berjubah putih. Ya. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu jenis jin Islam, sama seperti saya beragama Islam. Ya, teman-teman. Karena waktu saya mengucapkan salam, beliau menjawabnya, sedangkan dia yang berjubah hitam itu tidak. Jadi saya tidak akan mengambil emas ini. Ini saya akan kembalikan di sini. Ya, saya akan tahu tengah-tengah kalian. Tidak akan mengambilnya. Jadi silakan kalian jaga kembali emas itu. Silakan kalian jaga kembali. Silakan. Saya tidak mau.
Saya tidak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Dia kembali ke sini teman-teman. Mas ini kembali ke sini. Ya, ternyata beliau itu tadi adalah dua sosok ya teman-teman, yang menjaga tempat ini ya. Yang satu menjaga agar tetap berada di sini, dan yang satunya lagi yang hitam itu menjaga untuk menghasut orang agar dapat menemukan emas ini dan menjadikannya tuan baru di alam semesta ini, atau raja baru di alam semesta ini. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, mungkin bukan sembarang orang ya yang dapat menarik benda emas tadi ya teman-teman. Jika memilikinya itu akan menjadi orang nomor satu mungkin di alam semesta ini ya, karena zaman sekarang itu kerajaan itu sudah nggak ada ya. Astagfirullahaladzim. Dan lokasi ini peninggalan kerajaan Majapahit teman-teman, salah satunya. Saya menelusuri tempat ini ya, ternyata memang benar masih ada peninggalannya, tapi nggak saya ambil. Yang jelas di daerah sini pasti masih banyak lagi peninggalan dari kerajaan Majapahit. Dan sebelah sana pun saya, dari ujung di atas, saya sudah merasakan bahwa ada energi pusaka dari kerajaan Majapahit ya. Tapi untuk saya menariknya ke sini itu susah sekali, nggak bisa. Harusnya saya itu mendekat ke sana ke atas, tapi itu masih lumayan jauh dan itu nanjak sangat tinggi sekali ya teman-teman. Nah, udah mungkin saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Mungkin sudah cukup ya ini fakta dari kerajaan Majapahit. Ya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.